Yuk, kita bahas perdebatan yang lagi panas di Indonesia. Ini bukan sekadar obrolan ringan, tapi sebuah isu krusial yang menyentuh banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengguna narkoba itu harus dipenjara sebagai bentuk hukuman dan efek jera bagi yang lain, atau dikasih kesempatan rehabilitasi. Sebuah jalan untuk memulihkan diri, kembali ke masyarakat, dan berkontribusi positif. Pilihan ini punya konsekuensi yang besar. Pertanyaan ini penting banget. Bukan cuma buat pembuat undang-undang yang setiap hari bergelut dengan draft dan revisi, tapi buat kita semua, tetangga yang mungkin resah dengan lingkungan sekitar, keluarga yang khawatir akan keselamatan orang tersayang, bahkan mungkin kamu sendiri yang sedang mencari jawaban atau merasa relate dengan isu ini. Baru-baru ini, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi TI DPR RI, yang membidangi masalah hukum, setuju sama Kepala BNN Komjen Pol, Martinus Hukom, dua tokoh penting dalam penegakan hukum dan pemberantasan narkoba. Pengguna narkoba itu nggak harus dipenjara. Sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan, mengingat selama ini penjara sering dianggap sebagai solusi utama. Tapi kata Sahroni, tetap harus ada penangkapan dan proses hukum dulu, sebagai bagian dari prosedur standar buat ngasih pesan jelas kalau pakai narkoba itu nggak benar. Ini adalah langkah awal untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa negara tidak mentolerir penyalahgunaan narkoba. Dia minta keadilan restoratif buat pengguna narkoba, sebuah pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan. Tapi prosesnya harus mulai dari penangkapan dan proses hukum, baru setelah itu rehabilitasi daripada di penjara. Jadi, ada tahapan yang jelas dan terukur sebelum akhirnya pengguna narkoba mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Menurut dia, ini penting buat efek jera, supaya orang berpikir dua kali sebelum mencoba atau menggunakan narkoba. Sahroni juga bilang jelas, dengan nada tegas dan penuh keyakinan, nggak boleh ada bedanya gimana hukum memperlakukan selebriti atau orang biasa. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan khusus berdasarkan status sosial. Semua harus diperlakukan sama di mata hukum. Prinsip kesetaraan ini adalah fondasi dari sistem hukum yang adil. Di sisi lain, Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Martinus Hukom, sebagai garda terdepan dalam pemberantasan narkoba, punya pandangan beda, sebuah perspektif yang mungkin kontradiktif dengan pandangan umum. Dia malah melarang anggotanya nangkep pengguna narkoba, sebuah instruksi yang cukup radikal meskipun mereka artis atau orang terkenal. Tidak peduli seberapa populernya mereka, hukum harus ditegakkan dengan cara yang berbeda. Dia bilang, berdasarkan undang-undang yang ada, yang menjadi landasan hukum di negara ini, pengguna itu harus direhabilitasi, bukan dihukum. Fokusnya adalah pada pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan. Udah ada 1.046 institusi di seluruh Indonesia yang siap memberikan bantuan dan dukungan bagi para pengguna narkoba. Tempat pengguna bisa lapor diri dan dapat bantuan tanpa harus lewat pengadilan pidana. Ini adalah langkah proaktif untuk mendorong pengguna narkoba mencari bantuan tanpa takut akan konsekuensi hukum. Martinus jelasin, menurut hukum yang berlaku, dengan merujuk pada pasal dan ayat yang relevan, pengguna itu dianggap korban, bukan penjahat. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan dan dukungan untuk mengatasi masalah kecanduan mereka. Kalau seseorang kecanduan dan terjerat dalam lingkaran setan narkoba, masukin mereka ke penjara itu sama aja ngehukum mereka 2 kali. Sebuah tindakan yang tidak adil dan kontraproduktif sekali karena kecanduan yang merupakan penyakit, dan sekali lagi karena ketangkep dan harus mendekam di balik jeruji besi. Sebaliknya, kata dia, solusinya itu rehabilitasi. Sebuah proses panjang dan berkelanjutan untuk memulihkan diri dari kecanduan. Dia udah lihat banyak orang berhasil sembuh dari kecanduan dengan cara ini. Kisah-kisah inspiratif tentang bagaimana rehabilitasi dapat mengubah hidup seseorang. Dia juga nunjukin sesuatu yang penting tentang pandangan orang, bagaimana masyarakat memandang isu narkoba dan penanganannya. Kalau selebriti ditangkap dan media besarin beritanya, dengan headline yang sensasional dan dramatis, itu bisa ngasih sinyal campur aduk yang bahaya ke masyarakat. Pesan yang ambigu dan berpotensi menyesatkan, terutama anak muda yang melihat selebriti ini sebagai panutan. Mereka bisa salah mengartikan pesan yang disampaikan dan menganggap penggunaan narkoba sebagai sesuatu yang keren atau biasa saja. Ini masalah yang rumit dengan berbagai dimensi dan aspek yang saling terkait. Di satu sisi, kita mau ngurangin penggunaan narkoba dengan berbagai cara dan strategi yang efektif.
Di sisi lain, kita nggak mau ngerusak hidup orang tanpa perlu, dengan memberikan hukuman yang tidak proporsional atau memberikan stigma negatif yang berkepanjangan. Jadi, pendekatan mana yang lebih baik, mana yang lebih efektif dalam jangka panjang? Penjara atau rehabilitasi, hukuman atau pemulihan? Dua pilihan yang sama-sama memiliki argumente yang kuat. Pengguna narkoba termasuk selebriti harus dihukum atau dibantu. Apakah kita harus fokus pada penegakan hukum atau memberikan dukungan dan kesempatan kedua? Perdebatan ini terus berlanjut, tanpa ada jawaban yang mudah atau solusi yang instan, tapi satu hal yang jelas dan tidak bisa dipungkiri, Indonesia lagi nyari solusi yang adil, manusiawi, dan efektif. Sebuah pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah narkoba. Gimana menurut kamu? Apa pendapatmu tentang isu ini? Kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Bagikan pemikiranmu dan mari berdiskusi secara konstruktif. Jangan lupa subscribe buat update dan diskusi lain tentang isu-isu penting. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Makasih udah nonton dan berpartisipasi dalam diskusi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.